Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi dengan materi bahasa Inggris pada hari ini. Masih tetap sama dengan materi gerund pada pertemuan yang terakhir kali ini. Ini saya kasih gambar ada anak megang kepala atau pusing. Ternyata ada another use of gerund, ada penggunaan gerund yang lain. Yang pertama adalah gerund use after certain verb. Jadi gerund yang digunakan setelah kata kerja tertentu. Nanti di sini ada penggunaan gerund dan penggunaan to infinitive. Yang berikutnya ada gerund setelah used to and be used to. Jadi ada used to dan be used to. Kemudian yang ketiga ada gerund used for short prohibition. Gerund yang digunakan untuk larangan yang pendek. Short. Lanjut saja kita lihat. Yaitu gerund used after certain verb. Yang dimana definisinya adalah after verb setelah kata kerja begin, start, continue, dislike, dan like. Dapat diikuti infinitif dan gerund tanpa ada perbedaan arti. Tetapi apabila diikuti kata kerja know, understand, maka harus diikuti dengan infinitif. Jadi I begin to work sama dengan I begin to working. Artinya sama, yaitu saya mulai bekerja. Tidak ada perbedaan. Tetapi I begin to understand. Di sini jika menggunakan understand sama know, maka tidak boleh menggunakan ing, tetap understand. Saya mulai mengerti. Jadi kalau maksudnya kita akan menggunakan know sama understand, tidak boleh harus dalam bentuk ini, to infinitive. To infinitive itu apa? Nah, to infinitive, di mana to diikuti dengan infinitif. To-nya tetap to, infinitif ini penulisannya adalah menggunakan verb 1. Bisa juga dibilang to diikuti dengan kata kerja bentuk ke-1. Lanjut. Ada lagi gerund yang digunakan setelah kata kerja tertentu. Yang kedua, yaitu kata kerjanya require, need, sama want. Memerlukan, dibutuhkan, diinginkan. Yang mana diikuti gerund atau infinitif, bisa diikuti gerund atau infinitif maksudnya, tetapi lebih umumnya digunakan atau diikuti dengan yang namanya gerund. The bike needs repairing. The car requires fixing. Sepeda membutuhkan diperbaiki. Mobil memerlukan diperbaiki juga. Di sini kalimatnya dia cenderung pada pasif. Pasif di sini yang mana artinya jika aktif subjek dikenai pekerjaan, jika pasif objek yang dikenai pekerjaan. Lanjut. Tetap sama
Untuk kali ini adalah yang poin yang kedua, mohon maaf. Jadi used to and be used to, custom to. Bentar. Be used to atau be accustomed to, terbiasa, selalu diikuti oleh gerund. Jadi untuk yang penggunaan be used to atau be accustomed to itu selalu diikuti dengan gerund. Yang mana be di sini dengan be ini bukan be tulisannya, tapi maksudnya adalah ini, menggunakan is, am, atau are, bukannya menggunakan be. Contoh, I am used to eating dinner with my mother. Artinya sama. Jadi be used to dengan be accustomed to itu artinya terbiasa. Saya terbiasa makan malam dengan ibu saya. Sedangkan yang used to itu artinya biasa, diikuti oleh infinitif. Yang mana infinitif adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya, I used to have dinner with my mother. Aku atau saya used to, biasa, makan malam. Used to, biasa, diikuti infinitif have, dinner, makan malam dengan ibu saya. Jadi kalau used to, be used to diikuti verb ing, kalau used to diikuti verb 1. Lanjut. Gerund digunakan dalam short prohibition, larangan yang sifatnya pendek. No smoking, no littering. Gerundnya ini smoking, littering, parking, cheating. Sedangkan yang prohibition consists of an object, yang mana prohibition larangan ini terdapat sebuah objek, biasanya menggunakan kalimat perintah. Contohnya, don't touch this wire, don't feed the animals. Lanjut, how to change, bagaimana mengganti verb 1 menjadi verb ing atau gerund. Karena latihan sebelumnya banyak yang tulisannya ada yang salah. Jadi kata kerja berakhiran silent i atau silent e, huruf e-nya tidak diucapkan maksudnya. Contohnya ada big, come, arrive. Bukan bake, tapi big, come bukan coming, arrive bukan arrival. Yang dimana cara penulisannya huruf akhir e ini hilang, langsung tergantikan dengan ing. Jadi bake menjadi baking, come coming, arrive arriving. Penulisan dari verb 1 menjadi verb ing atau gerund. Next. Aturan yang kedua adalah kata kerja yang berakhiran konsonan, vokal konsonan. Back, begin, chat. Konsonan B, vokal E, konsonan G. Konsonan G, vokal I, konsonan N. Konsonan H, vokal A, konsonan T. Cara penulisannya menambahkan huruf terakhir yang sama sehingga akhiran konsonan menjadi double, ada 2. Kemudian diikuti dengan ing. Back,
G-nya ada 2, ditambahi ing. Begging, meminta, memohon. Begin, N-nya ada 2, ditambah ing atau diikuti ing, mulai artinya. Chat, T-nya ada 2, ing, ngobrol. Lanjut. Aturan yang ketiga adalah kata kerja yang berakhiran IE. Y dan I maksudnya. Die, tie. Tadi kalau bahasa Indonesia kita menyebutnya IE, dalam bahasa Inggris I sama I. Die, tie. Cara penulisannya mengubah akhiran I sama I menjadi Y atau Y dalam bahasa Indonesia. Kemudian ditambahkan akhiran ing. Nah, I sama E-nya diganti dengan Y, diikuti akhiran ing. Dying, tying, mengikat, meninggal. Nah, yang aturan yang keempat terakhir, kata kerja yang tidak ada di aturan 1, 2, dan 3 tidak ikut termasuk dalam aturan 1, 2, dan 3. Ada break, burn, call, she. Cara penulisannya langsung menambahkan huruf terakhir dengan ing. Seperti itu. She di sini dia bukannya akhiran e, tapi di sini ada double vokal, e-nya ada 2. Maka tulis lagi she ditambah ing langsung. Sama halnya dengan call, burn, break, dan yang seterusnya. Baik, saya harap dengan materi ini semuanya bisa lebih jelas tentang bagaimana menulis gerund. Memang gerund adalah kata kerja yang dibendakan, tapi kamu perlu tahu bagaimana merubah kata kerja itu menjadi verb ing. Dengan aturan ini bisa jelas dan bisa paham. Saya harapkan seperti itu. Dan jangan lupa untuk bahasa Inggris untuk terus berlatih agar lebih paham dan lebih paham lagi. Sementara cukup dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.